Selamat pagi. Selamat bertemu teman-teman, baik yang udah lama nggak kelihatan, udah lama nggak ketemu, sama yang baru ketemu sekarang. Perkenalkan, nama saya Hadi Taruka JK, dan ini adalah salah satu assignment paling susah untuk saya adalah ngomong 15 menit. Bukan apa-apa, saya suka ngalor dulu, jadi 15 menit itu susah. Jadi, nama saya Hadi Taruka JK, saya adalah seorang tukang makan, peminum kopi yang rewel, calon istri gagal, dan lain-lain. Dan saya sekarang adalah salah satu, mungkin satu-satunya seorang instruktur Q-Grader atau cita rasa kopi yang ada di Asia Tenggara saat ini. Kopi membawa saya kopi adalah sebuah perjalanan buat saya. Dari kopi, saya bisa melakukan komunikasi dengan banyak orang, bertemu banyak orang, saya belajar soal budaya orang-orang, dan dari kopi juga saya mendapatkan banyak gosip yang penting dan gak penting, walaupun kebanyakan gak pentingnya. Semua ini buat saya adalah asik, karena timer kan udah ingetin kan. Semua ini adalah sebuah pembelajaran buat saya. Namun pembelajaran ini gak ada gunanya kalau disimpan sendiri. Dan kalau saya lihat, ini adalah sifat dasar dari orang-orang Jalan Sutra. Enggak hanya kita senang jalan-jalan, enggak hanya kita senang menikmati apa yang ada di depan kita, enggak hanya kita senang makan, tapi kita senang berbagi dengan apa yang kita miliki. Dan kita memulai semua ini dari sebelum orang motret makanan demi untuk nongol di Instagram. Jalan Sutra mengajari saya untuk menulis, berbagi secara tulisan, namun saya merasa ada sesuatu yang kurang dengan saya berbagi dengan tulisan. Karena biasanya ketika kita melihat struktur sebuah mailing list, ada sebuah struktur senioritas di mana biasanya yang duluan ada akan dianggap lebih jago. Itu mulai di satu titik agak mengganggu. Kenapa? Karena saya merasa kok saya dianggap jago sih, padahal saya masih belajar. Akhirnya dari situ saya lebih suka dengan metode mengajak orang mencoba. Akhirnya udah, yuk cobain yuk, kopi kayak apa sih? Kita cobain, kita seduh bareng dan lain-lain. Dari sesuatu yang tadinya hanya sebuah hobi, akhirnya lama-lama menjadi kerjaan. Struktur bercerita, menulis, mencoba, dan kadang ketika mencoba menemukan sesuatu yang menarik, saya coba tulis. Saya lanjutkan hingga akhirnya saya ngamen. Maksudnya ngamen gimana sih? Saya sempat ada satu periode di mana saya pergi dari satu kedai kopi ke kedai kopi. Saya pergi dari satu ruang meeting, ruang pertemuan lainnya untuk berbagi sesuatu yang saya suka, berbagi sesuatu yang saya cintai, yaitu kopi. Namun saya menemukan satu masalah ketika saya melakukan ini. Masalahnya adalah tidak efisien. Maksudnya nggak efisien gimana? Saya kadang ngajarnya sehari, loadingnya sehari, unloadingnya sehari, 3 hari. Terus udah gitu interaksinya terbatas. Saya senang banget ngobrol, sangat senang. Tapi seringkali ketika saya pergi ke satu tempat, ya udah saya ketemu cuma di tempat itu aja. Saya tidak punya satu home base di mana saya bisa terus mengobrol dan bertemu lagi dengan orang-orang ini. Karena mereka sibuk, saya sibuk, belum tentu jadwalnya matching. Lalu waktu beberesnya lama, saya set up tuh seneng. Saya tuh seneng mengatur nanti saya flow-nya gimana, barangnya saya butuh di mana dan lain-lain. Aduh, beberesnya ampun. Karena nggak tahu ya, saya tipe orang yang nggak suka beberes. Tapi yang paling sebel itu adalah biaya menghibur dirinya lama. Maksudnya biaya menghibur diri gimana? Kan udah set up acara beberes, kan capek. Biasanya jajan. Jajannya ini yang mahal nih. Biasanya udah capek nyari yang makan di mana ya. Gitu. Terus akhirnya ongkos ngamennya akhirnya habisnya buat biaya jajannya sih. Dari sini saya akhirnya mikir, kalau saya terus melakukan ini, saya nggak sempat belajar sendiri dengan lebih banyak. Saya nggak punya waktu ngulik, saya nggak punya waktu ngobrol, saya nggak punya waktu berinteraksi lebih banyak dengan orang-orang. Dan dari orang-orang inilah saya sebetulnya belajar. Saya nggak sempat ngobrol sama yang dagang biji hijau, saya nggak sempat ngobrol sama yang dagang kopi, petani, sama konsumen. Karena saya melihat satu tren di dunia kopi saat ini adalah kedai kopi atau barista itu mereka yang merasa mereka punya otoritas atas enak itu apa. Padahal satu yang saya pelajari dari mailing list ini adalah mailing list kita tercinta atau Jalan Sutra.
bahwa enak itu sangat relatif. Kita belajar menikmati rasa enak saat kita kecil. Kita belajar untuk mengapresiasi detail-detail rasa saat kita tumbuh besar. Sekarang siapakah anak-anak muda bertato ganteng dengan pomade dengan jenggot bilang bahwa Pak, sorry Pak, kopi yang diminum Bapak salah. Mestinya minum kopi gini. Mengutip salah satu guru saya, Pak Wilum Wongso, dia cuma ngingetin, kadang saya tuh minum kopi cuma pengen minum kopi loh. Pagi-pagi pengen kopi, cari pojok kerja, nggak butuh ceramah soal kopinya dari mana dan lain-lain. Iya sih, tapi di sisi lain kalau kita ngelihat bagaimana barista itu, betapa antusiasnya mereka dengan apa yang mereka seduh, di sisi lain nggak ada salahnya, nggak ada salahnya mereka melakukan itu. Tapi butuh satu metode agar antara konsumen dan pembeli, konsumen dan penjual itu bisa ketemu. Dan itulah yang membuat saya memutuskan untuk bikin sebuah coffee lab. Coffee lab itu apa sih? Sekarang banyak banget tempat kopi yang mendeklar dirinya sebagai coffee lab, tapi sebetulnya cuma kafe. Misi dari coffee lab saya yang insya Allah disertifikasi dalam 2 hari oleh Asosiasi Kopi Specialty Amerika adalah kami pengen bikin satu wadah pembelajaran, satu wadah berbagi, di mana tidak hanya orang yang pengen belajar kopi bisa belajar, tapi juga kami pengen agar barista itu bisa belajar accounting dikit. Kami pengen mereka bisa belajar dasar-dasar dari hospitality, karena banyak sekali barista ini yang latar belakangnya nggak ada hubungannya sama hospitality. Makanya kadang kita bisa nemu barista-barista yang nyoba ramah, tapi ramahnya rada aneh. Kalau udah rada aneh, kita nyengir kan, well, ketika mereka latar belakangnya diajarin buat ngoprek mesin, kemudian jadi barista, dan mereka sangat passionate dengan apa yang mereka lakuin, ya nggak bisa nyalain mereka juga sih. Asik, masih lama. Saya dari tadi ngeliatin perutnya Hari. Bukan apa-apa, timernya di perutnya Hari. Jadi nanti kita ngeliatnya situ ya. Harus gitu. Terus di Coffee Lab ngapain sih Oh, di Coffee Lab nggak cuma saya pengen bikin pelatihan. Mimpi saya adalah saya pengen bikin riset kecil-kecilan. Riset gimana maksudnya? Ada beberapa mitos soal kopi di Indonesia yang pengen saya buktiin. Kalau kita ke daerah, kita ngobrol dengan ibu-ibu yang bikin kopi, ke toko-toko kopi kecil, akan ada beberapa teori yang sebetulnya statusnya mitos, karena pembuktiannya belum jelas. Yang pasti nggak mitos adalah kopi buatan istri selalu lupa yang enak. Itu bukan mitos. Itu sesuatu yang harus kita percaya. Tapi mitos-mitos yang ada itu seperti, apakah kalau kita bikin kopi, nyeduhnya ke kiri atau ke kanan rasanya beda? Ada yang bilang bahwa kalau kita nyeduh kopi, ngaduknya harus counterclockwise karena bumi itu berputarnya clockwise hingga bla 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 bla. Ribet ya? Tapi selama itu nggak ada yang iseng nyoba ngetes, itu cuma sebuah mitos. Satu lagi yang kadang kita bingung adalah standar kopi tubruk. Kalau ditanya kopi Indonesia nyeduhnya gimana sih? Rata-rata paling sederhana adalah bentuk kopi tubruk. Dan banyak yang mendeklar bahwa kopi tubruk adalah cara seduh ala orang Indonesia. Tapi kalau ditanya rasionya berapa, bagusnya gramasinya kayak apa, tingkat kehalusan kayak apa, kita akan dapat banyak sekali teori. Teori-teori yang menyenangkan, tapi menyebalkan ketika beberapa orang sudah sangat terpaku dan berdebat untuk hal tersebut. Selain itu, kemarin secara nggak sengaja kita main-main soal air, nanti pengen ngundang Harnas sama Irfan juga. Kami baru membuktikan bahwa walaupun Harnas bilang nggak ada air alkali, tapi kita menggunakan satu merek air alkali buat nyeduh kopi, nggak enak Terus kita membuktiin ya beberapa teori-teori bodoh lah, teori-teori bodoh yang menyenangkan. Insya Allah kita akan mempublish ini di website kami, di blog kami, dan insya Allah dengan satu langkah kecil ini kami mencoba untuk membuat kopi Indonesia bisa sedikit lebih menarik, sedikit lebih maju. Kita nggak hanya cuma menelan semua informasi yang kita dapat di luar, tapi siapa tahu mungkin kita bisa ngeluarin informasi atau teori-teori baru yang bisa dipakai di luar.
Sekarang pertanyaan besarnya adalah, apakah semua itu bisa ditulis? Bukan apa-apa. Saya termasuk salah satu korban teknologi. Saya dulu waktu lagi aktif-aktifnya di mailing list Jalan Sutra, tulisan saya nggak bisa pendek, panjang, banyak yang bilang bertele-tele. Sekarang kemampuan menulis saya terbatas 140 karakter. Begitu lebih dari 140 bengong, nggak tahu sih nulis apa. Jadi ya saya mau belajar nulis lagi, mau ngobrol-ngobrol dengan beberapa orang teman penulis. Siapa tahu ada sesuatu yang bisa kita bukukan. Karena tanpa ada satu pembukuan, semua pencapaian, semua kerisengan, semua riset tolol-tolol ini nggak akan ada yang mengingat dan menjadi benchmarknya. Dan karena waktunya sudah tinggal 30 detik lagi, terima kasih atas perhatiannya. Dan selamat menikmati, manakah? Terima kasih dan selamat menikmati WTF dan slide-nya hilang. Terima kasih.